Bayangkan, kamu sedang berdebat, kamu yakin benar, tapi lawan bicaramu punya cara licik untuk membuatmu kalah. Kamu merasa ada yang janggal, tapi tak tahu di mana letak kesalahannya. Kata-kata mereka terdengar meyakinkan, logis di permukaan, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Kamu mencoba membalas, tapi semakin dalam kamu berargumen, semakin mereka membuatmu ragu. Apakah kamu yang salah? Ataukah ada trik tersembunyi di balik cara mereka berbicara? Tanpa kamu sadari, kamu mungkin baru saja terjebak dalam jebakan logika, sebuah logical fallacy, kesalahan berpikir yang sering digunakan untuk memanipulasi, membingungkan, atau memenangkan argumen tanpa dasar yang kuat. Setiap hari kita berhadapan dengan logical fallacy, entah dalam diskusi politik, iklan yang menggoda, berita yang menggiring opini, atau bahkan dalam percakapan santai dengan teman. Terkadang kesalahan ini begitu halus hingga sulit dikenali, membuat kita menerima argumen yang keliru seolah-olah itu kebenaran mutlak. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengidentifikasi dan menghindari jebakan ini? Bagaimana jika kamu bisa membalikan keadaan dan melihat celah dalam argumen orang lain? Dengan memahami logical fallacy, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari manipulasi, tetapi juga membangun cara berpikir yang lebih kritis dan tajam. Bersiaplah, karena setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Logical fallacy, jebatan logika yang mempermainkan pikiran. Jika kebenaran bisa dimanipulasi. Bayangkan, kamu sedang berdebat, kamu yakin sepenuhnya bahwa argumennya benar, tetapi lawan bicaramu memiliki cara yang begitu licik sehingga setiap kata yang mereka lontarkan membuatmu semakin ragu. Mereka terlihat percaya diri, kata-kata mereka terdengar masuk akal, dan seolah-olah mereka menguasai fakta. Kamu mencoba melawan, tapi entah bagaimana, mereka terus memblokkan pembicaraan, membuatmu merasa seperti ada yang janggal. Tapi kamu tidak tahu di mana letak kesalahannya. Otakmu mulai berpikir keras, tapi semakin kamu menganalisis, semakin kamu tersesat dalam alur logika yang membingungkan. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita sering terjebak dalam jebakan berpikir ini. Apakah itu dalam politik, media, atau bahkan dalam percakapan sederhana dengan teman, kesalahan logika digunakan untuk menggiring kita mempercayai sesuatu yang sebenarnya cacat. Kita sering menganggap sebuah argumen valid hanya karena terdengar meyakinkan, padahal di baliknya terdapat trik yang mengaburkan fakta. Inilah yang disebut logical fallacy. Kesalahan berpikir yang digunakan untuk memanipulasi persepsi, membuat orang ragu, atau bahkan memenangkan argumen tanpa landasan yang benar. Lalu, bagaimana jika kita bisa mengenali dan membongkar trik ini? Bagaimana jika kita bisa melihat celah dalam argumen yang sebelumnya terlihat begitu kuat? Memahami logical fallacy bukan hanya tentang menjadi lebih cerdas dalam berdebat, tetapi juga tentang melindungi diri dari manipulasi yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, kamu tidak akan mudah tertipu oleh informasi yang menyesatkan atau opini yang dirancang untuk menggiring pemikiranmu ke arah tertentu. Tapi tunggu, ada lebih banyak hal yang perlu kamu ketahui. Logical fallacy bukan hanya satu jenis kesalahan logika, ada banyak bentuknya. Masing-masing memiliki cara unik untuk memperdaya pikiran. Dan ketika kamu mulai menyadarinya, kamu akan melihat betapa seringnya ini terjadi di sekitarmu. Bersiaplah, karena setelah ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam permainan licik yang mempermainkan logika kita. Ketika emosi mengalahkan logika. Pernahkah kamu melihat seseorang memenangkan argumen bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka membuatmu marah, sedih, atau bahkan takut? Ini adalah salah satu trik paling umum dalam logical fallacy, menggunakan emosi untuk mengaburkan kebenaran. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang tentang sebuah masalah yang serius, tetapi alih-alih menjawab pertanyaanmu dengan fakta, mereka justru menyerang emosi. Mereka mengatakan bahwa jika kamu tidak setuju dengan mereka, maka kamu adalah orang yang jahat atau tidak berperasaan. Inilah yang disebut ad hominem atau appeal to emotion. Salah satu bentuk logical fallacy yang paling sering digunakan. Alih-alih menjawab substansi argumen, mereka justru mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih emosional, sehingga kamu kehilangan fokus pada inti permasalahan. Logikamu perlahan-lahan mulai tergeser oleh perasaan. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu mulai meragukan pendapatmu sendiri, bukan karena argumen lawanmu benar, tapi karena mereka berhasil menggiring emosimu. Manipulasi seperti ini sering terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari debat politik, iklan komersial, hingga percakapan sehari-hari.
Kita sering kali dibuat percaya pada sesuatu bukan karena itu benar, tetapi karena kita merasa bersalah, takut, atau tertekan jika tidak mengikuti arus. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita perlu memahami logical fallacy, agar kita bisa berpikir lebih jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh trik yang mempermainkan perasaan kita. Tapi ini baru permulaan. Ada lebih banyak jenis logical fallacy yang lebih berbahaya dan lebih sulit dikenali. Kita akan melihat bagaimana kesalahan logika ini bukan hanya digunakan dalam percakapan pribadi, tetapi juga dalam propaganda, iklan, dan bahkan berita yang kita konsumsi setiap hari. Permainan kata yang mengelabui kebenaran. Bayangkan seseorang mengatakan, jika tidak mendukung kebijakan ini, maka kamu adalah musuh masyarakat. Sebuah pernyataan yang tajam, bukan? Ini adalah contoh dari false dilemma atau jebakan dua pilihan. Dalam dunia nyata, segala sesuatu tidak selalu hitam dan putih, tetapi seringkali kita dipaksa untuk memilih antara dua hal yang sebenarnya bukan satu-satunya pilihan. False dilemma adalah salah satu logical fallacy yang paling sering digunakan dalam argumen persuasif. Dia membuat kita percaya bahwa hanya ada dua pilihan, padahal kenyataannya ada banyak alternatif lain yang tidak disebutkan. Misalnya dalam politik, seringkali kita dipaksa memilih antara dua kandidat, seolah-olah tidak ada solusi lain di luar itu. Dalam iklan, kita dibuat percaya bahwa jika kita tidak membeli produk tertentu, maka kita akan mengalami kerugian besar. Trik ini sangat efektif karena manusia cenderung mencari kepastian. Kita tidak suka ambiguitas. Sehingga ketika seseorang menyederhanakan masalah menjadi dua pilihan, kita lebih mudah menerimanya tanpa berpikir kritis. Namun, jika kita menyadari jebakan ini, kita bisa melangkah lebih jauh dan mulai mempertanyakan apakah benar hanya ada dua pilihan yang tersedia. Tapi tahukah kamu, false dilemma hanyalah salah satu dari sekian banyak permainan kata yang sering digunakan untuk mengelabui kebenaran. Masih ada banyak lagi teknik manipulatif yang digunakan untuk menyesatkan pemikiran kita, dan semakin dalam kita menggali, semakin kita menyadari betapa seringnya kita tertipu tanpa menyadarinya. Kenapa kita sering terjebak dalam jebakan logika? Jika kamu berpikir bahwa kamu selalu berpikir secara logis dan objektif, maka aku punya kabar buruk untukmu. Faktanya, otak manusia tidak dirancang untuk selalu mencari kebenaran, melainkan untuk bertahan hidup. Kita lebih cenderung percaya pada sesuatu yang nyaman daripada yang benar. Kita lebih suka menerima informasi yang mendukung pandangan kita daripada menantang pemikiran kita sendiri. Ini adalah confirmation bias, sebuah fenomena psikologis di mana kita cenderung mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang selaras dengan keyakinan kita. Sementara kita mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan dengan sudut pandang kita. Singkatnya, kita bukan makhluk yang selalu mencari kebenaran, kita adalah makhluk yang mencari pembenaran. Bayangkan seseorang yang sudah memiliki opini kuat tentang suatu topik. Setiap artikel, berita, atau video yang mendukung pandangannya akan ia terima tanpa ragu. Sebaliknya, jika ia menemukan informasi yang bertentangan, ia tidak hanya akan menolaknya, tetapi bahkan mungkin menyerangnya dengan keras. Fenomena ini terjadi di mana-mana, dalam politik, agama, media sosial, bahkan dalam diskusi sehari-hari. Berapa banyak orang yang benar-benar mau meluangkan waktu untuk meneliti apakah keyakinan mereka benar atau hanya berdasarkan emosi dan preferensi pribadi. Kebanyakan dari kita tidak ingin mencari kebenaran, kita hanya ingin merasa benar. Dan disinilah logical fallacy menemukan kekuatannya. Jebakan logika tidak bekerja hanya karena argumen yang salah, tetapi karena ia memanfaatkan kelemahan alami manusia dalam berpikir. Kita suka hal-hal yang sederhana, padahal kenyataan seringkali jauh lebih kompleks. Kita suka merasa pintar, padahal seringkali kita hanya mengulang informasi yang kita dengar tanpa benar-benar memahami dasarnya. Kita suka merasa menang dalam debat, padahal kemenangan itu seringkali hanya ilusi yang diciptakan oleh kesalahan logika yang tidak kita sadari. Inilah alasan mengapa kita terus-menerus terjebak dalam kesalahan yang sama. Tapi ini bukan sekadar kesalahan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah sesuatu yang membentuk dunia di sekitar kita. Ketika masyarakat lebih memilih keyakinan yang nyaman daripada fakta yang sebenarnya, maka lahirlah propaganda. Maka muncullah manipulasi media. Maka berkembanglah kebohongan yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Dan tanpa kita sadari, kita hidup di dalam dunia yang dibangun di atas fondasi kesalahan berpikir yang terus berulang dari generasi ke generasi. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang berpikir bahwa mereka benar, padahal mereka hanya tidak tahu bahwa mereka salah.
Tapi sekarang, kamu tahu lebih banyak. Kamu mulai melihat pola. Kamu mulai menyadari bahwa cara berpikirmu selama ini mungkin juga telah dipengaruhi oleh bias dan kesalahan logika. Dan itulah langkah pertamamu untuk membebaskan diri dari jebakan ini. Karena hanya ketika kita mulai mempertanyakan cara kita berpikir, kita bisa benar-benar memahami kebenaran. Dan pertanyaannya adalah, apa kamu cukup berani untuk melakukannya? Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang kamu telah melihat bagaimana dunia ini dipenuhi dengan jebakan logika yang menyesatkan. Kamu sudah memahami bagaimana emosi seringkali mengaburkan kebenaran, bagaimana permainan kata bisa memblokkan persepsi, dan bagaimana otak kita sendiri seringkali menjadi musuh terbesar dalam pencarian kebenaran. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini? Apakah kamu akan mengabaikannya dan tetap hidup seperti biasa, membiarkan dirimu terus terjebak dalam pola pikir yang menyesatkan? Ataukah kamu akan mulai membuka mata, mulai mempertanyakan segalanya, dan mulai melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru? Kamu mungkin berpikir, tapi aku hanya satu orang, apakah ini benar-benar penting? Jawabannya adalah, setiap keputusan yang kamu buat, setiap opini yang kamu pegang, setiap argumen yang kamu sampaikan, semuanya memiliki dampak. Bayangkan jika lebih banyak orang yang mampu berpikir secara kritis, mampu melihat kebohongan di balik kata-kata yang manis, dan mampu membedakan antara kebenaran dan manipulasi. Dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Tapi perubahan itu tidak akan terjadi jika tidak ada yang memulainya. Dan perubahan itu bisa dimulai dari kamu. Mulailah dari hal yang kecil. Pertanyakan setiap informasi yang kamu terima. Jangan langsung percaya hanya karena terdengar meyakinkan. Tanyakan, apa buktinya? Apa dasarnya? Apakah ada sudut pandang lain yang belum aku lihat? Jangan takut untuk mengakui jika kamu salah, karena hanya dengan menerima kesalahan, kita bisa berkembang. Dan yang paling penting, ajarkan ini kepada orang lain. Sebarkan cara berpikir yang kritis. Bantu orang lain untuk memahami bahwa tidak semua yang mereka dengar itu benar, dan bahwa tidak semua yang mereka yakini itu berdasarkan fakta. Satu pikiran yang terbuka bisa mengubah banyak hal. Tapi jangan salah, jalan ini tidak mudah. Akan ada banyak orang yang tidak suka ketika kamu mulai mempertanyakan segala sesuatu. Akan ada banyak yang mencoba membuatmu ragu, mencoba membungkammu, mencoba meyakinkanmu bahwa berpikir kritis itu tidak penting. Tapi justru itulah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Karena semakin banyak orang yang menentangmu, semakin besar kemungkinan bahwa kamu sedang menyentuh sesuatu yang benar-benar penting. Dan disinilah semuanya kembali kepadamu. Kamu telah mengetahui kebenaran, kamu telah melihat bagaimana dunia ini bekerja, dan kamu memiliki pilihan. Kamu bisa tetap berjalan dalam kenyamanan dan menerima segala sesuatu tanpa mempertanyakannya. Atau kamu bisa memilih jalan yang lebih sulit. Jalan di mana kamu terus mencari, terus bertanya, terus menantang pikiranmu sendiri. Jalan di mana kamu tidak hanya sekadar hidup, tetapi benar-benar memahami dunia di sekitarmu. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pilihan ada di tanganmu. Tapi satu hal yang pasti, setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi.